ricordo era Bologna-Bari, finito 0-0. Passione per la città. Devi inventare qualcosa. (14 Mei 2025 menjadi hari yang bersejarah bagi kota Bologna. Klub kebanggaan mereka, Bologna FC, berhasil menjadi jawara Coppa Italia. Prestasi tersebut sukses Bologna raih setelah mencatat performa impresif. Setelah membantai Monza 4-0 di babak 16 besar, klub berjuluk I Rossoblu itu berhasil mengandaskan Atalanta dengan skor tipis 1-0 sebelum menang dengan agregat 5-1 atas Empoli di babak semifinal. Bologna kemudian berhasil menutup turnamen Coppa Italia 2025 dengan sempurna. Melawan AC Milan yang lebih diunggulkan yang berhasil mengalahkan mereka 1-3 di laga sebelumnya di Serie A, Bologna berhasil menang tipis 1-0. Meski hanya sebuah trofi Coppa Italia, tetapi prestasi tersebut sudah cukup untuk membuat seisi kota Bologna riuh dalam perayaan meriah. Sebab prestasi tersebut telah berhasil mengakhiri puasa gelar Bologna yang telah berlangsung selama 51 tahun lamanya. Dahulu kala, Bologna adalah klub yang terpandang di tanah Italia. Mereka adalah salah satu tim terkuat pada zamannya. Pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada tahun 1925 dan 1929, Bologna berhasil meraih Scudetto pertama dan kedua mereka. Prestasi Bologna berlanjut sebelum Perang Dunia Kedua pecah. I Rossoblu yang dimotori Aldo Donati, Carlo Reguzzoni, dan Angelo Sasiavio berhasil 4 kali menjuarai Liga Italia, tepatnya di musim 1936, 1937, 1939, dan 1941. Koleksi Scudetto Bologna kemudian kembali bertambah di musim 1964. Dimotori Helmut Haller, Harald Nielsen, dan Giacomo Bulgarelli, I Rossoblu sukses melangkahi dua klub kota Milan untuk merengkuh Scudetto ke-7 mereka. Koleksi trofi Bologna kembali bertambah dengan 2 buah trofi Coppa Italia yang sukses mereka menangkan di musim 1970 dan 1974. Sayangnya, setelah itu, prestasi Bologna mengalami kemunduran yang cukup drastis. Seperti yang kita tahu, Bologna yang tadinya merupakan klub papan atas bertransformasi menjadi klub mediocre. Dari juara Serie A dan Coppa Italia, Bologna menjadi klub yang mati-matian bertahan di Serie A. Di medio 80-an hingga 90-an, Bologna bahkan tercatat 2 kali turun kasta ke Serie B dan Serie C. Kebangkitan sempat terjadi di akhir era 90-an. Di tahun 1998, Bologna yang dimotori Giuseppe Signori berhasil meraih trofi Piala Intertoto. Prestasi itu diikuti dengan keberhasilan mereka mencapai semifinal Coppa Italia dan Piala UEFA. Sayangnya, usai kepergian Signori di tahun 2004, prestasi Bologna kembali mengalami kemunduran. Mereka kembali terdegradasi ke Serie B di tahun 2005. Sejak saat itu, Bologna bisa dibilang telah benar-benar kehilangan pamor, martabat, dan nama besar mereka di masa lalu. Orang-orang bahkan mungkin sudah lupa atau bahkan tak ingat kalau Bologna pernah berjaya.
Pergantian kepemilikan sebenarnya sudah pernah terjadi di klub yang bermarkas di Renato Dall'Ara tersebut. Pada Desember 2010, sebuah konsorsium yang dipimpin seorang bankir bernama Giovanni Consorte dan pemilik perusahaan kopi Segafredo, Massimo Zanetti, mengakuisisi Bologna dari Sergio Porceda dan Francesca Menarini yang saat itu membuat klub terancam bangkrut. Akuisisi tersebut disambut positif, sebab baik Consorte maupun Zanetti merupakan orang lokal dan fans Bologna. Akuisisi tersebut juga diikuti dengan penunjukan Gianni Morandi, seorang penyanyi sekaligus pendukung setia Bologna sebagai presiden kehormatan. Namun secara mengejutkan, baru 28 hari menjabat, Massimo Zanetti mengundurkan diri dari jabatan presiden klub sekaligus direktur perusahaan karena adanya selisih pendapat dengan pemegang saham lainnya. Meski ia masih punya saham mayoritas, tetapi Zanetti tak lagi berpartisipasi dalam urusan klub. Drama pun berlanjut di bawah ketua baru, yakni Albano Guaraldi, yang merupakan pemegang saham mayoritas kedua di Bologna. Era kepemimpinan Guaraldi ini ditandai dengan beberapa keputusan kontroversial yang mendapat protes keras dari fans. Salah satunya adalah penjualan pemain bintang mereka, Alessandro Diamanti. Puncaknya, Bologna kembali turun kasta ke Serie B pada tahun 2014. Singkat cerita, pada September 2014, Massimo Zanetti mencoba untuk kembali mengambil alih Bologna. Sayangnya, percobaan Zanetti untuk kembali menjadi presiden klub sekaligus negosiasi pembelian saham Bologna sebesar 51% gagal terwujud. Pada Oktober 2014, Dewan Direksi secara resmi mengumumkan penjualan klub kepada sebuah grup asal Amerika Utara yang dipimpin oleh Joe Tacopina dan Joe Saputo. Namun, baru setahun menjabat, Joe Tacopina mundur dari jabatannya sebagai presiden. Sejak saat itu, Bologna kemudian dipimpin oleh Joe Saputo. Dari sinilah kemudian peruntungan Bologna FC mulai berubah. Joe Saputo adalah seorang bisnismen berkebangsaan Kanada. Pria kelahiran 25 September 1964 itu lahir dengan nama Giuseppe Saputo. Dia memiliki darah Italia dari sang ayah, Lino Saputo, yang berasal dari Sisilia. Sang ayah adalah founder dari Saputo Inc., sebuah perusahaan produk susu yang berbasis di Montreal, Quebec, Kanada. Joe Saputo sendiri adalah mantan pemilik Vachon Bakery, sebuah perusahaan camilan populer asal Kanada. Selain itu, ia juga bekerja di perusahaan keluarganya, Saputo Inc., dan pernah menjabat berbagai posisi, termasuk presiden hingga CEO. Di perusahaan keluarga tersebut, Joe Saputo juga jadi salah satu pemegang sahamnya. Selain itu, Joe Saputo diketahui juga aktif sebagai salah satu direktur perusahaan TFI International Inc., sebuah perusahaan transportasi dan logistik terbesar di Kanada. Sebelum aktif di Bologna, Joe Saputo merupakan owner dan presiden dari klub sepak bola asal Kanada, CF Montreal. Rencana awalnya, Joe Saputo membeli saham Bologna untuk mengembangkan potensi sinergi yang dapat meningkatkan level teknis CF Montreal. Namun, seiring tantangan kesulitan keuangan yang dialaminya di Bologna, Saputo akhirnya menjadi lebih aktif di Bologna ketimbang Montreal. Di bawah kendali Joe Saputo yang punya segudang pengalaman bisnis dan sepak bola di MLS, Bologna FC berbenah total. Salah satu pembenahannya adalah renovasi Stadion Renato Dall'Ara. Sebelum dilakukan renovasi, Saputo bahkan dirumorkan ingin membeli hak milik stadion dari pemerintah kota Bologna. Renovasi Stadion Renato Dall'Ara sendiri telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2015 dan direncanakan selesai 100% pada tahun 2027. Hasilnya, kapasitas stadion mengalami pengurangan. Tetapi stadion berkapasitas 35.532 penonton yang sudah berdiri sejak 1927 itu kini jadi salah satu stadion modern di Italia. Joe Saputo berkata, "Kami telah membangun area pelayanan yang baru, menciptakan area khusus untuk keluarga dengan hiburan untuk anak-anak, meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat istirahat, dan mengorganisir serangkaian inisiatif yang melibatkan para penonton sebelum pertandingan dan pada saat jeda pertandingan dengan kolaborasi dari para mitra kami."
Renovasi stadion tersebut memberikan dampak yang positif. Menurut catatan Forbes, jumlah penonton di laga kandang Bologna mengalami kenaikan dari 17.000 pada periode sebelum pandemi menjadi sekitar 25.000 penonton pada saat ini. Joy Saputo tak hanya merenovasi stadion, tapi juga merenovasi tempat latihan klub. Selain itu, ia juga merevolusi keuangan klub. Di bawah kendali Saputo, finansial Bologna mengalami peningkatan yang terbilang sangat positif. Dengan model keuangan ala Amerika, Bologna berhasil mencatat peningkatan pendapatan dari 65 juta euro di tahun 2015 menjadi 117 juta euro di tahun 2023. Mengutip dari Kapologi, angka pendapatan Bologna di musim 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 127 juta euro. Revolusi yang dilakukan Joy Saputo tak hanya terjadi di sektor non-teknis dan keuangan, tapi juga sektor teknis yang berkaitan dengan prestasi klub. Saat Joy Saputo mulai menjabat sebagai presiden, Bologna yang tengah terdegradasi ke Serie B menunjuk Pantaleo Corvino sebagai direktur teknis. Sebelumnya, Corvino bekerja untuk Lecce dan Fiorentina. Corvino menjadi Dirtek Lecce selama periode 1998 hingga 2005. Bersama Lecce, ia berhasil mengembalikan klub tersebut ke panggung Serie A dan membuat reputasi sebagai talent scout yang berhasil menemukan Valeri Bojinov, Javier Sevanton, Christian Ledesma, hingga Mirko Vucinic. Sementara itu, selama bekerja untuk Fiorentina dari 2005 hingga 2012, Corvino berhasil membawa Sebastian Frey, Luca Toni, Adrian Mutu, Riccardo Montolivo, Stefan Jovetic, Juan Manuel Vargas, hingga Matija Nastasic. Di bawah kendali Corvino, Fiorentina berhasil menjadi semifinal Piala UEFA, Coppa Italia, dan mencapai babak 16 besar UCL. Penunjukan Corvino adalah bukti keseriusan Bologna. Untuk mengembalikan Bologna ke Serie A, Corvino mendatangkan Nenad Kristisic, Daniel Gastaldello, hingga top skor Serie B Matteo Moncosu. Tak butuh waktu lama, Bologna yang dilatih Delio Rossi langsung berhasil kembali ke Serie A di musim 2015. Corvino kemudian mengakhiri kontraknya pada Mei 2016. Setelah itu, Bologna merekrut Riccardo Bigon sebagai direktur olahraga pada Juni 2016. Sebelum bekerja untuk Bologna, Riccardo Bigon adalah mantan Sporting Director Regina, Napoli, dan Hellas Verona. Bersama Napoli, Bigon berhasil membantu Il Partenope lolos ke UCL dan meraih 2 trofi Coppa Italia dan 1 trofi Supercoppa Italia. Selain Bigon, Bologna juga membawa pulang Marco Di Vaio. Mantan bomber Bologna periode 2008-2012 tersebut direkrut sebagai manajer klub pada Januari 2015 sebelum naik jabatan sebagai kepala pemandu bakat pada Juli 2019. Dialah salah satu otak dari transfer cerdik Bologna yang tak hanya menghasilkan cuan, tapi juga menghasilkan skuad yang kompetitif. Matthias Svanberg, Jerdy Schouten, Andreas Skov Olsen, Takehiro Tomiyasu, Aaron Hickey, dan Arthur Theate adalah beberapa pemain yang pernah Di Vaio datangkan ke Renato Dall'Ara sebelum akhirnya dijual kembali dengan keuntungan yang signifikan. Sebelum membela Bologna, nama-nama tadi terdengar cukup asing. Wajar saja, sebab Marco Di Vaio memiliki pendekatan transfer yang berbeda. Dengan modal yang tak sebanyak klub-klub besar, Di Vaio yang dituntut untuk kreatif, kemudian berburu pemain di luar liga top Eropa, seperti Liga Swiss, Serbia, Belgia, Skotlandia, hingga Belanda. Tomiyasu misalnya, bek asal Jepang tersebut direkrut dari klub Belgia Sint-Truiden dengan mahar 7 juta euro dan dijual ke Arsenal dengan harga 18,6 juta euro. Sementara itu, Aaron Hickey sukses Bologna jual ke Brentford dengan harga 14,25 juta euro. Padahal sebelumnya Bologna hanya perlu menebusnya dengan harga 1,7 juta euro dari klub Liga Skotlandia Heart of Midlothian. Selain terbilang murah, Di Vaio bersama Sporting Director Riccardo Bigon juga punya fokus yang sama soal perekrutan pemain, yakni talenta muda. Para pemain yang didatangkan Bigon dan Di Vaio punya rataan usia 23 tahun.
Selain itu, mereka juga akan melepas pemain yang telah melewati usia puncaknya. Dengan cara tersebut, rataan usia pemain Bologna menjadi jauh lebih muda. Selain menghasilkan income yang positif dalam neraca keuangan klub, aktivitas transfer yang dilakukan di Faio juga membuat Bologna memiliki skuad yang tetap kompetitif. Sebab meski mereka juga menjual pemain mudanya, tetapi Irossoglu selalu berhasil mencari pengganti sepadan yang bahkan usianya bisa lebih muda. Itulah mengapa kemudian Bologna menunjuk Sinisa Mihajlovic sebagai juru taktik. Mantan pemain Lazio dan Inter Milan itu punya reputasi bagus dalam mengorbitkan dan mengembangkan pemain muda. Pada Juni 2022, Marco Di Vaio dipromosikan menjadi direktur olahraga menggantikan Ricardo Bigon yang resign. Dengan jangkauan pekerjaan yang lebih luas, Di Vaio sukses mengorkestrai pembelian Joshua Zirkzee dan Riccardo Calafiori. Saat itu, mereka bisa dibilang terbuang dan tak diinginkan klub-klub besar. Zirkzee yang tampil subur di Anderlecht sebagai pemain pinjaman tak memiliki tempat di klub induknya, yakni Bayern Munchen. Bologna kemudian membelinya dengan harga 27,5 juta euro sebelum akhirnya dijual ke Manchester United dengan harga 42,5 juta euro. Sementara itu, Riccardo Calafiori yang terbuang dari AS Roma tengah tampil bagus di paruh musim kedua bersama FC Basel. Bersaing dengan beberapa klub Eropa lainnya, Bologna berhasil menebus Calafiori pada Agustus 2023 dengan harga 24,5 juta euro sebelum akhirnya dijual ke Arsenal setahun kemudian dengan harga 45 juta euro. Selain mereka, Marco Di Vaio juga punya andil besar dalam mendatangkan Riccardo Orsolini, John Lucumi, Sambo Ukema, Giovanni Fabian, hingga Lewis Ferguson yang sekarang jadi pemain andalan Bologna. Lewis Ferguson misalnya, ia adalah salah satu hidden gem yang ditemukan oleh Marco Di Vaio. Didatangkan dari klub Liga Skotlandia Aberdeen dengan harga 2 juta euro, Ferguson kini tercatat sebagai pemain Skotlandia tersubur di Serie A. Akan tetapi Marco Di Vaio bukanlah satu-satunya tokoh vital di balik kesuksesan Bologna hari ini. Dari hari pertama ia bekerja sebagai manajer klub hingga diangkat menjadi sporting director, Bologna belum mampu meraih prestasi. Selama diasuh Sinisa Mihajlovic, Bologna hanya berkutat di papan tengah dengan posisi terbaik menduduki peringkat 10 Serie A. Adalah Giovanni Sartori, pria kelahiran 31 Maret 1957 itu mulai bekerja di Bologna sejak Mei 2022 sebagai direktur teknis. Punya cakupan dan kuasa yang lebih luas dari Di Vaio, Sartori adalah sosok vital berikutnya yang akhirnya mampu mengubah nasib Bologna. Mantan pemain Akademi AC Milan dan legenda Chievo Verona itu punya reputasi bagus sebagai direktur teknis. Sartori mulai bekerja sebagai direktur olahraga Chievo pada tahun 1992 atau 3 tahun setelah dirinya pensiun dari klub tersebut. Tak seperti karirnya sebagai pemain yang biasa-biasa saja, Sartori ternyata punya bakat di bidang ini. Memiliki indera penciuman yang tajam dalam mencari pemain berbakat, Sartori juga mampu mengkonversikan dana minim Chievo menjadi transfer jitu. Bernardo Corradi, Bojan Cesar, Massimo Marazzina, Erjon Bogdani, Walter Birsa, Perparim Hatemac, Alberto Paloschi, hingga Sergio Pellicer adalah beberapa nama yang pernah Sartori rekrut di Chievo. Sartori pula yang dulu mengorbitkan Nicola Legrottaglie, Amaury Carvalho, Andrea Barzagli, dan Francesco Acerbi di Chievo. Sartori adalah bagian integral dari kesuksesan Chievo promosi ke Serie B di musim 1994, hingga akhirnya menembus Serie A untuk kali pertama dalam sejarah pada musim 2001. Ia adalah bagian vital di balik terjadinya Chievo Miracle. Dengan pelatih Luigi Dalneri, Im Musi Volanti alias si keledai terbang berhasil finish di posisi kelima dan menembus kompetisi UEFA Cup di musim debutnya di kasta tertinggi. Pasca skandal Calciopoli, Chievo yang sejatinya finish di peringkat 7 Serie A di musim 2006 bahkan pernah mendapat berkah untuk mewakili Serie A di kualifikasi Liga Champions.
Setelah kurang lebih 22 tahun mengabdi, pada akhir musim 2014, Giovanni Sartori mundur dari jabatannya di Chievo Verona. Tak butuh waktu lama, Atalanta langsung bergerak cepat untuk mendapat jasanya. Ladea pun jadi klub berikutnya yang berhasil mendapat Magi Sartori. Dengan Giovanni Sartori sebagai direktur teknis, Atalanta berhasil bertransformasi menjadi klub papan atas. Ia adalah tokoh di balik banyaknya transfer jitu Ladea. Christian Romero, Martin Derun, Papu Gomez, Robin Gosens, Dejan Kulusevski, Josip Ilicic, Mario Pasalic, hingga Toon Koop Meiners adalah beberapa rekrutan yang pernah Sartori datangkan. Atalanta yang hari ini kita lihat tak lepas dari jasa Sartori, sebab ialah tokoh yang menunjuk Gianpiero Gasperini sebagai pelatih Ladea. Sayangnya, hubungan keduanya diberitakan berakhir buruk pada akhir musim 2022. Sartori pun hengkang dan Bolonya jadi klub berikutnya yang ketiban berkahnya. Transfer Joshua Zirkzee, Riccardo Calafiori, John Lucumi, Giovanni Fabian dan Doye, Sam Beukema, Jens Odegaard, Santiago Castro hingga Benjamin Dominguez juga tak akan terjadi tanpa jasa Giovanni Sartori. Insting Sartori memang tajam. Ia adalah antitesis dari metode Moneyball. Seorang tipikal manajer kuno yang lebih suka menilai pemain secara langsung. Bahkan ia diketahui tak punya WhatsApp. Sartori berkata, "Kami menggunakan algoritma karena dapat membantu, tetapi pada akhirnya mata yang membuat perbedaan." Akan tetapi, satu peran krusial Sartori yang akhirnya mengubah nasib Bolonya adalah penunjukan Thiago Motta sebagai pelatih. Kita tahu akhirnya, di bawah asuhan Motta, Bolonya berhasil lolos ke Liga Champions setelah absen 60 tahun lamanya. Saat Thiago Motta hengkang ke Juventus, Giovanni Sartori pula yang berhasil mendatangkan Vincenzo Italiano ke Renato Dall'Ara. Mantan pelatih Spezia dan Fiorentina itulah yang pada akhirnya berhasil mengakhiri puasa gelar Bolonya dengan sebuah trofi Coppa Italia di akhir musim 2025. Ada kebahagiaan tersendiri karena telah memberikan piala kepada kota Bolonya dan para penggemar. Kemudian kami juga memberikannya kepada diri kami sendiri, antara presiden dan para pemain. Saya pikir kami pantas mendapatkannya dengan pertandingan yang hebat. Dari perjalanan Bolonya ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa tak ada yang instan untuk meraih sebuah prestasi. Dan sebuah prestasi tak dapat diraih dengan kerja keras satu orang saja, tetapi merupakan hasil kerja bersama banyak pihak. Ada Joy Saputo yang mengelola klub secara sehat, ada Marco Di Vaio yang menyiapkan tim, dan Giovanni Sartori yang menyempurnakannya. Dan ada hasil kerja keras pelatih dan pemain di atas lapangan yang akhirnya berhasil mengembalikan prestasi Bolonya.